Anissa Novita Asfiatul Aziza dengan NIM 253111024 akan membacakan hasil analisis saya yang bertujuan untuk memenuhi UAS mata kuliah Psikologi Sosial. 1. Persepsi sosial. Bagaimana anak tidak dapat memahami tugas yang diberikan guru? Anak dapat kesulitan memahami tugas karena persepsinya terhadap penjelasan guru berbeda dengan maksud sebenarnya. Misalnya, guru merasa sudah menjelaskan dengan jelas, tetapi siswa mungkin merasa bahasa yang digunakan terlalu sulit, terlalu cepat, atau kurang disertai contoh. Selain itu, kondisi seperti lelah, kurang fokus, masalah di rumah, atau takut bertanya juga dapat memengaruhi cara anak menerima informasi. Analisis dari masalah ini yaitu, masalah ini menunjukkan bahwa komunikasi di kelas belum selalu berjalan dua arah. Guru perlu memastikan siswa benar-benar memahami tugas, misalnya dengan memberikan contoh, mengulang instruksi, dan memberikan kesempatan bertanya. Siswa juga perlu dilatih untuk berani menyampaikan ketika belum memahami pelajaran. Kedua, motif sosial. Bagaimana anak tidak mau untuk belajar? Anak yang tidak mau belajar bisa terjadi karena kurangnya motivasi, baik dari dalam diri maupun dari lingkungan. Mereka mungkin merasa pelajaran sulit, membosankan, tidak percaya diri, atau tidak melihat manfaat belajar bagi masa depannya. Ada juga anak yang lebih tertarik untuk bermain, menggunakan media sosial, atau mengikuti teman daripada belajar. Analisis dari kasus ini yaitu, motif belajar dapat meningkat jika anak mendapat dukungan dari orang tua, guru, dan teman. Guru dapat membuat pembelajaran lebih menarik, misalnya melalui diskusi, permainan edukatif, atau contoh yang dekat dengan kehidupan siswa. Pujian dan penghargaan juga dapat membantu anak merasa usahanya dihargai. Ketiga, pengaruh sosial. Bagaimana anak muda ikut-ikutan bolos sekolah bersama teman-temannya? Anak muda ikut bolos karena adanya pengaruh dari kelompok teman sebaya. Mereka takut dianggap tidak setia kawan, dikucilkan, atau ingin diterima di dalam kelompok. Kadang siswa mengetahui bahwa bolos adalah tindakan yang salah, tapi tetap melakukannya karena tekanan dari teman. Analisis kasus ini yaitu, perilaku ini disebut konformitas, yaitu kecenderungan seseorang mengikuti perilaku kelompok. Untuk mencegahnya, sekolah perlu membangun lingkungan pertemanan yang positif, serta memberikan pemahaman tentang akibat bolos, seperti tertinggal pelajaran, dan menurunnya prestasi. Orang tua juga perlu memperhatikan perilaku anak tanpa bersikap menghakimi. Yang keempat, interaksi sosial. Bagaimana anak-anak bekerja sama untuk membuli temannya lain? Bullying sering terjadi karena adanya interaksi kelompok yang tidak sehat. Beberapa anak bekerja sama untuk mengejek, mengucilkan, atau mempermalukan teman lain agar merasa lebih kuat dan berkuasa. Mereka juga bisa melakukannya karena meniru perilaku teman, melihat contoh dari media sosial, atau menganggap tindakan tersebut hanya bercanda. Analisis dari kasus ini yaitu, bullying dapat berdampak buruk pada korban seperti merasa takut, sedih, tidak percaya diri, dan tidak nyaman berada di sekolah. Sekolah perlu memiliki aturan yang tegas terhadap bullying, serta menyediakan ruang aman bagi siswa untuk melapor. Guru juga perlu mengajari empati, toleransi, dan cara berteman yang baik. Yang kelima, agresi. Bagaimana penjelasan anak yang terlibat dalam tawuran anak pelajar? Tawuran anak pelajar merupakan bentuk perilaku agresif yang biasanya dipicu oleh konflik, rasa tersinggung, dendam, solidaritas kelompok, atau provokasi. Anak yang terlibat tawuran seringkali ingin membela nama sekolah atau kelompoknya. Namun, tindakan tersebut dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Analisis dari kasus ini yaitu, tawuran tidak hanya terjadi karena emosi individu, tetapi juga karena pengaruh teman dan lingkungan. Pencegahan dapat dilakukan melalui pendidikan, pengendalian emosi, kegiatan positif, komunikasi antar sekolah atau orang tua, serta pengawasan terhadap konflik antar siswa. Siswa perlu diajarkan cara menyelesaikan masalah melalui dialog, bukan kekerasan. Yang keenam, perubahan sosial.
Bagaimana pengaruh teknologi terhadap siswa-siswi saat ini? Teknologi sangat mempengaruhi gaya hidup siswa, terutama melalui internet, media sosial, dan permainan daring. Teknologi dapat memberikan manfaat seperti memudahkan belajar, mencari informasi, dan berkomunikasi. Namun, penggunaan berlebihan dapat membuat siswa kurang fokus belajar, mudah membandingkan diri dengan orang lain, serta mengurangi interaksi langsung dengan keluarga dan teman. Analisis kasus ini yaitu siswa perlu memiliki kemampuan menggunakan teknologi secara bijak. Orang tua dan guru dapat membantu penggunaan gawai, mengarahkan siswa pada konten edukatif, dan mengajak mereka melakukan kegiatan sosial atau olahraga. Teknologi sebaiknya digunakan sebagai sarana belajar, bukan hanya hiburan. Yang ketujuh, gerakan sosial. Bagaimana menjelaskan adanya aktivitas kelompok siswa yang menolak kebijakan sekolah, terutama dalam hal iuran kegiatan sekolah? Penolakan terhadap iuran kegiatan sekolah dapat muncul ketika siswa merasa kebijakan tersebut tidak adil, terlalu mahal, atau tidak dijelaskan secara terbuka. Siswa kemudian membentuk kelompok untuk menyampaikan pendapat, mengumpulkan dukungan, atau meminta penjelasan dari pihak sekolah. Analisis kasus ini yaitu kegiatan ini dapat membentuk gerakan sosial di lingkungan sekolah apabila dilakukan secara tertib dan bertujuan untuk menyampaikan aspirasi. Bagaimana menjelaskan peran provokator dalam kegiatan demonstrasi pelajar? Provokator adalah orang yang berusaha memengaruhi massa agar bertindak lebih emosional atau melakukan tindakan yang tidak sesuai tujuan awal demonstrasi. Dalam demonstrasi pelajar, provokator dapat menyebarkan informasi yang belum tentu benar, mengajak siswa bertindak kasar, atau memancing konflik dengan pihak lain. Analisis dalam kasus ini yaitu, dalam situasi massa, siswa dapat mudah terbawa suasana karena emosi kelompok. Oleh karena itu, pelajar berpikir kritis, tidak mudah percaya pada ajakan yang merugikan, dan tetap menyampaikan pendapat secara damai. Demonstrasi seharusnya menjadi sarana menyampaikan aspirasi, bukan tempat untuk melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Kesimpulan dari kasus-kasus tersebut yaitu permasalahan anak sekolah saat ini banyak dipengaruhi oleh lingkungan sosial, teman sebaya, keluarga, sekolah, dan teknologi. Karena itu, penyelesaiannya tidak hanya menjadi tugas siswa, tetapi juga membutuhkan kerjasama antara guru, orang tua, sekolah, dan masyarakat. Dengan komunikasi yang baik, pendidikan karakter, serta lingkungan yang positif, siswa dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan mampu menghadapi berbagai masalah sosial. Mungkin cukup sekian analisis yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.